wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang medan magnet di sekitar kawat lurus sejajar berarus. Jadi kawatnya dia lurus dan sejajar, artinya ada dua kawat berarus yang nanti kita bahas medan magnetnya. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang kawat yang sejajar, sebelumnya saya sedikit review bahwa kalau ada kawat lurus kemudian diberi arus I, maka di sekitarnya akan timbul medan magnet B. Dengan besarnya medan magnet ini dirumuskan dengan B sama dengan mu0 I per 2 pi A. Jadi mu0 ini 4pi kali 10⁻⁷, kemudian I ini adalah kuat arus, Pi ini 3,14, dan A di sini adalah jarak dari kawat ke titik yang diukur, ini A. Nah, ini kalau dia kawatnya tunggal, lurus dan tunggal. Sekarang bagaimana kalau kawatnya itu sejajar, artinya ada dua kawat. Jadi misalkan di sini saya buat, jadi kalau dia kawatnya sejajar, maka ada dua kawat. Misalkan di sini ada kawat, ini kawat 1, kemudian satu kawat lagi di sini kawat 2. Nah, kemudian masing-masing kawat ini diberi arus. Jadi yang penting kawatnya dia sejajar, arusnya boleh searah, boleh berlawanan arah. Anggap misalkan saya ambil contoh di sini ada dua kawat yang diberi arus searah. Misalkan ini I1, kemudian ini I2. Maka nanti di sini akan menghasilkan B1 namanya. Jadi dia sesuai kaidahnya berarti begini. Kemudian yang ini ada B2. Nah, lantas B totalnya berapa? Nah, pada prinsipnya medan magnet total dari dua kawat lurus sejajar berarus ini itu adalah jumlahan dari medan magnet masing-masing kawat. Jadi di sini B totalnya itu adalah B1 ditambah dengan B2. Nah, jadi ini pada prinsipnya. Ini kalau 2, kalau 3 dan seterusnya maka tinggal dijumlahkan. Nah, sekarang ketika menjumlahkan, nanti kita akan lihat selain besar B dari masing-masing kawat, kita juga akan perhitungkan atau kita juga akan pertimbangkan arah B dari masing-masing kawat tadi kemana. Nah, biar lebih jelas kita langsung ke contohnya saja. Di e-book misalkan Anda bisa lihat itu di halaman 293 ada contoh begini. Ada dua kawat, jadi contoh. Ada dua kawat sejajar. Ini contoh nomor 1 ya. Ada dua kawat sejajar. Gini. Kemudian kawatnya ini arah arusnya berlawanan. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Ini kawat 1, ini kawat 2. Kemudian kawat yang satu ini I-nya adalah I1-nya adalah 6 ampere. Kemudian I2-nya, kawat yang kedua ini I-nya adalah sama, 6 ampere juga. Gitu. 6 ampere. Kemudian jaraknya, nah di sini kasusnya jarak kedua kawat ini adalah 0,5 meter. 0,5 meter. Nah, pertanyaannya adalah di sini ada satu titik namanya titik P. Namanya titik P. Kemudian yang ditanyakan, nah titik P ini adalah berjarak 0,3 meter dari kawat kedua. Artinya karena ini jarak dua kawat 0,5 berarti jarak P ke kawat satunya adalah 0,2 meter. Nah, yang ditanyakan adalah B di titik P-nya ini berapa? Begitu. Yang tidak lain, B di titik P itu adalah B total. Maka kita bisa buat penyelesaiannya. BP itu tidak lain adalah B oleh kawat 1 ditambah dengan B dari kawat 2. Sehingga langkah berikutnya adalah kita hitung B1-nya berapa, B2-nya berapa dengan rumus kuat medan magnet di sekitar kawat lurus berarus ini. Kita buat. Jadi B1 itu adalah mu0 I
per 2 pi A1. Nah, kemudian kita masukkan mu 0 pi adalah 4 pi kali 10 pangkat min 7. Kemudian I1-nya 6 ampere. 6 dibagi 2 pi kali A1. A1 itu yang mana? A1 adalah jarak titik P ke kawat 1. Jadi di sini ini A1. Tidak lain nilainya adalah 0,2. 0,2 gitu. Sehingga kita buat di sini ini pi dengan pi bisa dicoret gitu. Nah, tinggal 4 kali 6 itu 24 kali 10 pangkat min 7 dibagi 2 kali 0,2 itu adalah 0,4. Nah, tinggal berarti 24 dibagi 0,4 itu sama dengan 60 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Ini adalah B1. Kemudian kita hitung kemudian adalah B2-nya berapa. Jadi B2 kita bisa hitung B2 sama dengan mu 0. Saya beri jarak biar nanti kelihatan perbedaannya. B2 sama dengan mu 0 I2 per 2 pi A2 gitu. Kemudian kita masukkan 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali I2. I2-nya berapa? 6 ampere. 6 dibagi 2 pi itu kali A2. A2-nya berapa? A2 adalah jarak dari titik P ke kawat kedua. Di sini adalah 0,3. Ini berarti A2. Sini kita masukkan 0,3. Itu sama dengan ini pi kita bisa coret sehingga tinggal 4 kali 6 20. 4 kali 10 pangkat min 7 dibagi ini pi-nya tadi udah dicoret ya, tinggal 2 kali 0,3 itu adalah 0,6. Nah, berapa? 24 dibagi 0,6 berarti 40 ya, 40 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, B1 sudah kita hitung, B2 juga sudah kita peroleh, maka kita tinggal hitung BP. BP adalah B1 plus B2. BP sama dengan B1 plus B2. Nah, ketika menjumlahkan B1 dan B2, ada hal penting yang harus kita lihat, yakni arahnya. Arah B1 kemana, arah B2 kemana. Jadi B1 itu di titik P ini, B1 di sini ya, ini B1. B2 juga di sini, sama dia. Nah, di titik P, arah B1 kemana, arah B2 kemana. Ini nanti akan menentukan apakah dia nanti penjumlahannya biasa atau ada yang minus. Maksudnya begini, kalau nanti medan magnetnya ini ternyata searah, baik dari kawat 1 dan kawat 2 itu di titik P ternyata searah, maka nanti kita tinggal jumlah. Tapi, kalau ternyata di titik P, B1 dan B2 itu tidak searah, berlawanan arah begitu, maka nanti salah satu harus dibuat minus. Misalkan dalam hal ini saya buat, kalau yang arahnya nanti menjauh itu saya buat minus, kalau yang arahnya mendekati pengamat itu saya buat plus. Kita lihat, B1 arahnya kemana di titik P? Kita menggunakan kaidah tangan kanan begini, maka B1 di titik P itu menjauh. Ya, di titik P ini B1 arahnya menjauh. Begitu. B2 di titik P begini, ya. Ya, karena arah arusnya ke bawah, begini. Itu juga menjauh. Ini ya. Nah, ini di sini ya dia di apa namanya? Titik P-nya di sini berarti B2 itu medan magnet oleh kawat kedua di titik P di sini nih itu berarti juga menjauh. Nah, karena B1 dan B2 ini searah, artinya B1 menjauhi pengamat, B2 juga menjauhi pengamat, maka ini bisa langsung kita jumlah. Jadi kita jumlahkan saja. B1-nya adalah 60 kali 10 pangkat min 7 ditambah B2-nya adalah 40 kali 10 pangkat min 7. 40 kali 10 pangkat min 7. Sama dengan 60 tambah 40 adalah 100. 100 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Atau 10 pangkat min 5 Tesla. Arahnya kemana? Menjauh. Karena biasanya ada juga yang ditanyakan besar dan arahnya. Menjauhi pengamat ya. Menjauhi
pengamat. Nah, begitu. Jadi, karena dia berlawanan arah, yang dihitung di tengah, maka diperoleh B akhirnya di titik P adalah 10 pangkat min 5 Tesla. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Di pause. Baik, sekarang kita coba contoh yang lain yang arusnya itu searah. Kali ini kan contohnya arusnya berlawanan arah yang dihitung di tengah sehingga menghasilkan medan magnetnya searah. Sekarang coba kita lihat, itu ada di e-book juga di halaman 294. Bagaimana kalau arusnya searah? Nah, contoh ya, ini saya hapus. Contoh kedua, kalau kasusnya adalah arusnya searah. Apakah medan magnetnya nanti berlawanan arah atau bagaimana? Kita lihat. Di sini ada contoh yang nomor 2. Ada 2 kawat. Kawatnya dibuat searah begitu. Ini kawat 1, ini kawat 2. Kemudian kawat 1 ini I1-nya adalah I-nya adalah 6 ampere. Kemudian kawat yang kedua ini I2 harusnya adalah 9 ampere. Jarak antara kedua kawat itu 0,6 meter. 0,6 meter. Kemudian titik P-nya ada di tengah-tengah. Titik P-nya ada di tengah-tengah. Artinya kalau di tengah-tengah berarti A1, jarak dari kawat 1 ke titik P ini adalah 0,3. Kemudian A2, jarak P ke kawat kedua itu juga 0,3 meter ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa B total yang ada di titik P ini? BP di sini berapa? Dan arahnya nanti kemana? Maka langkahnya sama dengan yang contoh yang pertama tadi. B di titik P itu adalah B1 ditambah B2. Kita hitung satu-satu. B1 sama dengan mu 0 I1 per 2 pi A1. Kita masukkan angkanya 4pi kali 10 pangkat, saya buat di bawah aja. Begini, 4pi kali 10 pangkat min 7 kali I1-nya adalah 6 ampere dibagi 2pi kali A1-nya adalah 0,3. Gitu, 2pi ini pi-nya hilang, tinggal 4 dibagi 2 itu 2. Sehingga tinggal 2 kali 6, berarti 12 kali 10 pangkat min 7 dibagi 0,3. Sama dengan 40 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Ini B1. Kemudian yang B2 kita buat di sini. B2 adalah 4pi mu 0 I2 per 2pi A2 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7 kali I2-nya 9 dibagi 2pi kali A2-nya adalah 0,3. Ini sama, ini coret tinggal 2, sehingga 2 kali 9 itu 18 kali 10 pangkat min 7 dibagi 0,3 sama dengan 18 bagi 0,3 itu adalah 60 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, B1 sudah diperoleh, B2 sudah diperoleh, kita hitung BP-nya berapa, B totalnya. B1 ditambah B. Kita lihat arahnya. B1, jadi di sini saya buat B1, itu kalau kita lihat posisi begini, pakai kaidah tangan kanan, berarti dia di sini, itu menjauh arahnya. Di tengah-tengah ini, di titik P, B1 itu menjauh. Kita lihat B2, dia begini. Nah, ternyata B2 itu diletaknya di sini nih, di posisi sini, B2 itu mendekat. Jadi B2 itu arahnya mendekat. Nah, karena berbeda arah, maka salah satu harus dibuat negatif. Maka di sini saya buat yang mendekat itu saya buat positif, yang menjauh itu saya buat negatif. Jadi yang mendekat di sini adalah B2 positif, berarti nanti saya buat B1-nya menjauh, saya buat negatif. Jadi begini dia. B1 karena dia menjauh, saya buat min 40 kali 10 pangkat min 7
ditambah B2 karena dia mendekat, saya buat positif. 60 kali 10 pangkat min 7. Jadi saya ulangi, karena dia berlawanan arah maka harus dibuat negatif salah satu karena dia saling mengurangi. Nah, maka boleh kita buat yang positif itu yang menjauh, yang negatif yang mendekat, atau sebaliknya, yang positif yang mendekat, yang menjauh, yang negatif itu boleh. Silakan dipilih mana, tapi yang penting konsisten. Karena nanti yang penting adalah hasil akhir dan arahnya kemana. Baik, kita kembali ke sini. Di sini saya buat yang menjauh saya buat negatif. Min 40 kali 10 pangkat min 7, yang mendekat saya buat positif. B2-nya 60 kali 10 pangkat min 7. Ini dijumlah sehingga tinggal 20. Hasilnya kan hasilnya 20. Min 40 plus 60 adalah 20 kali 10 pangkat min 7. Tesla. Nah, dia mendekat atau menjauh? Kita lihat. Kalau hasilnya di sini nanti negatif, berarti dia menjauh. Kalau hasilnya positif, berarti mendekat. Nah, di sini hasilnya positif. Oh, berarti arahnya adalah mendekati pengamat. Nah, itu. Nah, itu adalah contoh yang kedua, bagaimana kalau arusnya searah dan berakibat pada medan magnet yang dihitung, medan magnet totalnya itu berlawanan arah. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti silakan berlatih lagi. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.